Dalam video saya sebelumnya saya sampaikan, innallaha rafiqun, Allah itu rafiq, maha lemah lembut. Wa yuhibbur rifqa, Allah itu sangat senang di saat kita bertindak, di saat kita berkata, di saat kita menyelesaikan masalah birrifqi, dengan secara lemah lembut. Dan ini menjadi manhajnya, metodenya atau perilakunya Rasulullah SAW di dalam hidup. Coba bayangkan hadirin ya, jangankan sesama Islam, Rasulullah SAW itu terhadap orang yang munafik yang terkenal, Ubay bin Salul, Ubay bin Salul itu terkenal itu sebagai pimpinan munafik. Dia membelot di saat perang Uhud, membawa pasukan kalau tidak salah kurang lebih 300 untuk membelot, membangkang. Akhirnya pada saat itu Rasulullah kalah dalam perang Uhud. Maksudnya kalah itu lebih banyak yang terbunuh. Jelas-jelas itu, ya. Jelas-jelas itu namanya Ubay bin Salul itu udah jelas-jelas itu adalah munafik. Sampai ingin dibunuh oleh sahabat yang lain. Anaknya Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak rela kalau bapak saya dibunuh oleh orang lain. Oleh sebab itu ya Rasulullah, berikanlah saya izin, saya yang membunuh bapak saya. Sebab kalau bapak saya dibunuh oleh orang lain, saya khawatir nanti membalas dan membunuh orang yang membunuh bapak saya. Oleh sebab itu ya Rasulullah, izinkan saya sendiri yang membunuh bapak saya." Jelas-jelas munafik itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan, tidak usah. Dan Rasulullah SAW itu bergaul dengan Ubay bin Salul tadi itu dengan secara baik. Maksudnya itu tidak sampai membunuh dan tidak sampai arogan dan sebagainya. Jelas-jelas munafik. Sampai di saat mati Ubay bin Salul itu, anaknya Abdullah minta, "Ya Rasulullah, berikanlah jubah kepada bapak saya." Dikasih oleh Rasulullah. Bayangkan itu, dikasih oleh Rasulullah. Jelas-jelas munafik itu dikasih oleh Rasulullah SAW. Diprotes Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? "Jubah saya ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang munafik ini." Kenapa? Ucapannya itu kelihatannya beriman, tetapi hatinya tidak. Orang yang tidak ada imannya dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan manfaat dari siapapun, termasuk jubahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri terhadap pamannya kan tidak bisa memberikan manfaat kalau meninggalnya dalam keadaan ya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah setelah itu minta lagi supaya disolatkan. Rasulullah SAW diminta mau disolatkan oleh Rasulullah SAW. Coba jelas-jelas munafik. Ada 2 versi ya di saat Rasulullah SAW ingin untuk menyolatkan Ubay bin Salul tadi itu, ada yang mengatakan dihadang oleh Sayyidina Umar langsung. Wah, itu Sayyidina Umar itu begitu, padahal Rasulullah. Tapi di saat dalam pemikirannya ini adalah sesuatu yang salah. Menurut pemikirannya kan, sesuatu yang salah. Dihadang. Ada yang mengatakan Rasulullah ditarik dari belakang. Tidak setuju itu karena jelas-jelas ini munafik. Beliau itu tidak setuju Sayyidina Umar itu untuk disolatkan namanya Ubay bin Salul dari itu. Akhirnya turun ayat membenarkan Sayyidina Umar. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kau salatkan dan jangan kau berdiri di kuburannya. Ngantar aja. Jelas-jelas itu ada. Tapi Rasulullah SAW itu masih memperlakukannya secara baik. Nah, oleh sebab itu, hadirin ya, saya termasuk lebih setuju untuk dipertimbangkan itu, untuk dicabut yang namanya izin dakwah dari siapapun yang belum dipastikan kesesatannya. Saya ulang, dari siapapun, dari kelompok manapun yang belum dipastikan
belum divonis, belum ditetapkan tentang kesesatannya. Dan saya sendiri, adik-adik semua, memang tidak lama ketemu dengan Maulana Syekh. Di waktu saya sekolah di Pancor, hanya berapa tahun jadinya ya, adik-adik. Saya waktu itu kelas 2 aliyah waktu beliau wafat itu, sedang kelas 2 aliyah. Nah, cuma belum saya dapat informasi, sekali lagi ya Dede, saya belum mendapatkan informasi ya, bahwa Maulana Syekh itu ya, pernah meminta kepada pemerintah dan sebagainya untuk menyebarkan ajaran atau untuk menyetop atau tidak memberikan izin ajaran salafi. Ini sepengetahuan saya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi sekali lagi, sepengetahuan saya itu belum ada dari Maulana Syekh juga sendiri sebagai pendiri Nahdlatul Wathon itu ada permintaan kepada pemerintah untuk menyetop dakwah, atau maksudnya supaya tidak diizinkan salafi dakwah di Lombok. Nah, seperti kalau Anda misalnya andai kata Anda ada misalnya dari Maulana Syekh, berarti tidak ada referensi kita sebenarnya, adik-adik ya. Atau tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai contoh untuk menyetop dakwahnya, untuk menyetopnya dakwah seseorang. Kenapa? Sekali lagi ya Didi, karena seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua LBH tadi itu, mereka itu orangnya eksklusif, masjidnya juga eksklusif. Berarti mereka ngaji di masjidnya sendiri, kemudian mereka juga mengajar, ya, menyampaikan tentang ilmu-ilmu Quran hadis itu kepada kelompok-kelompoknya sendiri. Sehingga kalau benar seperti ini, seperti pernyataannya mengajarkan eksklusif, berarti agak susah untuk dikatakan bahwa mereka itu sebagai penyebab keonaran atau penyebab ya terjadinya konflik. Kalau begitu penyebabnya apa? Cara menyikapinya itulah yang harus kita benarkan supaya tidak terjadi konflik.